Oke, kembali bersama saya di Study with Afif. Kali ini kita akan mencoba menginstal sebuah web framework ya, di mana kita udah menginstal Ruby sebelumnya dan beberapa bahasa pemrograman ya. Nah, di video sebelumnya kita udah membahas Apache Tomcat untuk Java. Kan kita khusus bahasa pemrograman yang lainnya ya, agar kedapatan ya untuk tingkat uh, advance atau menengah dari si basic-basic yang kemarin dari video awalnya. Mulai dari part satunya itu, sekarang part 3 ya. Nah, di part 3 ini kita akan mencoba untuk menginstal sebuah web framework yaitu Ruby on Rails. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa Ruby on Rails adalah sebuah server-side web application framework ya, di mana ditulis atau menggunakan bahasa Ruby ya. Bisa Rails sendiri support pada MVC ya, dimana MVC itu ada yang namanya teknik model view controller framework yang biasanya sering dipakai di Laravel ya sama kode Igniter. Oke, sebelum kita mencobanya, kita overview sedikit-sedikit ya di sini sebelum kita mencoba review. Oh, sekarang udah versi 7 ya. Cepat berarti. Oh, kita bisa lihat uh, website officialnya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja pada VM kita. Masuk. Install layanannya, yaitu layanannya Ruby yang pasti kita udah install Ruby ya sebelumnya. Kok macet? Oke, kembali lagi. Soalnya tadi sempat VM-nya ngestak gitu. Ruby 2.7 ya. Kita install ini lagi nih. Oke, kita versi ini aja, jangan full screen. Kurang tahu ini kenapa. Kita unduh yang Ruby 2.7 yang apa namanya extensionnya dev sama build essential lib XML ya, XML2 lib XML2 dev pick. Oh, malib mariadb dev itu main dev lib main dev sama lib
banyak sekali ya, XLT, MinDev, dan Thrive. Oh ya, yang pasti Node.js ya, sama NPM dan Git. Ini kurang tahu kenapa kok pakai NPM ya. Sekedar informasi aja ya. Sekalian saya membahas NPM di sini. NPM. Sebenarnya waktu kita install Node.js, alangkah baiknya kita install bareng sama NPM ya. Nah, NPM sendiri adalah package manager dari JavaScript ya. Biasanya gandengannya sama Node.js. Ketika kita mau mengunduh suatu package yang bahasa programnya itu JavaScript, khususnya di server side di Node.js, kita bisa menggunakan npm ya. Jadi kalau mau download atau apa gitu, kita bisa lewat npm. Ada juga yang namanya yarn gitu. Kalau Git ya tahulah itu pada umumnya untuk yang berbasis Git gitu. Oke, sembari overview, saya install ya di sini. Enable. Ini kenapa enable? Oh, salah. Tulisannya D1G. Oke. Oh, sama. Setlib. Gak pakai D. Oke. Sambil kita tunggu sedikit overview di npm. Ini apa ini yang mau dilihat? Kita baca dokumentasinya ya. Oke. Kita lihat getting started ya di sini. Oke. Atau lihat about npm ini. Oke. Jadi npm sendiri sifatnya open source. Bisa kita lihat ya untuk apa namanya? Dia npm itu ada platformnya, yaitu ada yang berupa website, CLI sama registry. Registry itu sifatnya ya tempat-tempat repository gitu, kayak di Docker gitu ya, kayak Docker Hub. Oke, masih proses ya. Terus sedikit overview sama Node.js ya. Jadi ini tempatnya npm itu untuk package and module. Jadi banyak package-package gitu. Biasanya untuk para developer yang sharing sebuah package atau modul lewat uh, open source gini. Khususnya di GitHub ya paling umum atau general yang kalian ketahui. Kita lihat di Node.js. Di Node.js. Nah, ini sifatnya Node.js itu selain dia open source juga cross platform. Miripnya Python. Kalau Python kan high level programming language. Kalau nggak salah JavaScript juga ya. Tapi dia itu si Python itu general purpose lebih tepatnya. Jadi semua kalangan ya, mulai dari terus apalagi machine learning, eh,
Web kan termasuk kayak front end, back endnya. Kan dia punya web framework yaitu Django. Video selanjutnya nanti kita coba ya Django. Terus dia punya yang namanya machine learning gitu. Nah, dia kan udah mencakupi front end, back end gitu. Lebih general gitulah. Sedangkan Node.js, JS itu kan ada yang vanilla JavaScript yang untuk web. Sedangkan untuk yang apa? Yang sisi server side menggunakan Node.js. Nah, ini kita bisa lihat dokumentasinya Node.js ya. Oke. Nah, ini Node.js itu ada yang versi mulai dari ini ya, sampai mulai dari 0 sampai 17 ini yang paling baru. Biasanya kalau beberapa versi ya, itu kebanyakan di antara versi ini 14, 12, 13 atau versi terbarunya yang dipakai. Oke. Oh, ada IE6 feature-nya. Oke, kita lihat. Oke, sambil menunggu kita lihat. Saya post dulu aja videonya karena lama ya di sini. Oke, instalasi udah selesai. Saatnya kita install sebuah Rails karena kita cuma install package pendukungnya Ruby on Rails, belum pendukungnya Ruby ya, Railsnya belum. Kita undo dengan perintah gem install pun. Setelah itu kita install Noko kiri min use system min libraries enter. Oke teman-teman, kembali lagi di installannya. Kita install Noko kiri ya. Setelah itu gem install Rails dan versionnya enam titik nol. Kurang sama dengan. Oke, kita tunggu proses instalasi Railsnya menggunakan gem. Oke, instalasinya udah selesai ya untuk si Railsnya. Kita lihat versinya. Oke, untuk saat ini yang saya install versi 6.1.61 ya, titik 6 ya. Terus kita coba install menggunakan npm ya. Npm install global yarn.
Remote. Oke, saya install lagi, game install MySQL itu with MySQL. Astaga, with MySQL usr bin mariadb config. Oke, kita tunggu instalasinya. Setelah itu kita bikin ya Rails new app inti MySQL. Oke, otomatis kita dibikinkan suatu apa ya namanya, satu web app mungkin. Oh iya, kayak bikin project lewat Laravel itu sama CodeIgniter, kayak semacam apa ya, suruh buka eh, project itu, kayak create project langsung dibuatkan project. Oke, sambil menunggu saya pause lagi videonya. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita bikin sebuah sampel app dengan MySQL, kita cd ke sample room, kita lihat ls. Nah, otomatis dia dibuatkan satu folder sampel app ya. Kita cd dulu sampel app ls b, itu untuk aplikasi by default dari create project atau create new menggunakan Ruby on Rails. Kita config menggunakan nano config database YAML. Ini berbentuk YAML ya, untuk konfigurasinya. Nah, untuk username sama passwordnya sesuaikan untuk MariaDB connection user sama passwordnya. Kita biarin aja ya. Oke, setelah itu kita config pada application app.rb, application.rb, kita cari yang config host. Bukan ada ya. Kita go to line 13. Oh iya, ini kita bikin sendiri di sini, config.host, dan namanya afif.com itu ya, misal. Kita yes, sebenarnya sih gak ngaruh, soalnya kita gak setting sebuah DNS server ya. Create, jadi kita buat database-nya. Oke, saya pause seperti biasa. Oke, selesai. Kita fields generate default ya.
case aplikasi, name-nya string, title-nya string juga, body-nya text. Oke, kita tunggu. Terus Rails server min di binding ke multicast ya, atau 000. Oke, ini kita berjalannya bukan di belakang background ya, jadi modenya kayak attach gitu. Jadi kalau Ctrl C ya Railsnya mati. Kita buka ya di sini. Ini sebelumnya ya, what. Bentar, lemot. Oke, kita lanjut ya. Jadi kemarin atau video sebelumnya kita udah coba ini. Coba ini kita buka pada port 3000, dimana Ruby on Rail ya. Ini kita tes, maksudnya kita lihat lewat web browser apakah terinstall atau enggak ya. Kenapa itu? Oke, kita tunggu bentar ya. Oke, mohon maaf teman-teman, karena ini pakai MariaDB, saya kurang paham juga sih. Kita bikin new project tapi kosongan aja ya. Cara tadi Rails new ini, mintinya gak usah, kita namai Ruby on Rails app. Oke, tunggu proses instalasinya. Oke, yang pertama-tama teman-teman harus keluar dari sampel app-nya, karena nggak bisa kita bikin. Kita remove dulu Rails-nya, kita coba bikin lagi Ruby on Rails app. Oke, sembari itu kita menunggu saya. Oke, teman-teman, ini saya banyak problem ya. Yang pertama, SQLite 3-nya tidak ke-detect, maka saya install ya. Dengan pertama saya bundle, ternyata masih gak bisa. Ternyata kita perlu install ini SQLite 3 sama libsqlite ini, terus di bundle install baru bisa. Sekarang kita binding. Oke, kita tunggu.
Kok lama ya ke binding? Sambil di binding kita refresh ya web browsernya. Lama betul. Hmm. Oh, oh, oh. Bentar ya. Oke teman-teman, dari awal saya salah persepsi bahwa di sampel app itu kita butuh yang namanya database. Kita install dulu database di VM kita ya. Jadi sebelum itu kita set dulu, kita install MariaDB server. Mohon maaf ya teman-teman. Oh ya ada ya. Terus kita config MySQL MariaDB conf 50 server CNF. Kita cari yang namanya karakter. Oke, gak ada perubahan sih. Terus kita restart. Oke. Setelah itu kita masuk ke MySQL-nya. Tanpa password itu ya. Nah ini kita buatkan sebuah create user. Create usernya ini untuk si apa namanya, si Ruby on Rails-nya. Jadi kita tulis saja Ruby misalnya. Terus create user. Atau enggak gini aja ya. Usernya kita biarin gini. Setelah itu yang diminta ini database tuh enggak sih? Iya, database loh. Ini coba kita show databases. Oh iya, kan sebelumnya kita udah bikin di Zapier ya. Astaga. Setelah itu baru konfigurasi ya ke database YAML. Nah ini sesuaikan username rootnya kita, kan nggak pakai password. Jadi kosongkan hostnya localhost. Oke, kita save. Setelah itu config application ya, .rb. Oh ya, ini untuk hostnya. Ini hostnya, kita lihat di
Astaga. Misal gini ya. Kita tambahin di sini. Setelah itu kita buat database-nya. Menurut si YAML-nya, kalau kita database-nya ada tulisannya gini ya. Ada yang development sama yang test. Oke, kita coba ya. Rails db create. Oke, kita tunggu. Nah, ini loh maksudku. Dari tadi kok gak ada. Astaga. Terus ini ya. Aduh, sampai capek aku. Rails generate scaffold. Oke, udah ya. Oh, main force. Oke, udah ya. Nanti kita bikin web app di Ruby on Rails-nya soalnya. Rails db migrate. Jadi sebenarnya teman-teman gak usah bikin sampel app lagi, cukup yang awal tadi aja. Cuma kesalahan saya pas waktu create db-nya itu aneh soalnya. Rails server main binding. Jadi maksudnya binding itu yaitu portnya di binding gitu. Sebenarnya Ruby on Rails itu ini 11-12-nya kayak Docker ya. Dia itu ada port forwardingnya gitu. Ya, kok nggak bisa? Kita mikir itu batalan. Oke. File server info. Apa emang? Kita coba binding lagi ya. Ayo, bisa ayo. Oke. Nah, ini baru bisa. Kita lihat di sini. Refresh. Nah, baru bisa ini. Kita tunggu ya. Si Ruby-nya. Oh, ya Ruby, ayo. Gitu. Tuh. Oh iya, IP-nya berubah ini. Saya stop dulu. Kita lihat IP-nya. Tadi sempat putus-putus koneksi saya. Mohon maaf.
Oke, berarti 43.201 ya. Portnya ini sama kayak Golang sama Node.js ya. Jalannya itu di port 30. Oke, kita reload lagi di sini. Otomatis ya. Nah, ini baru. Yay, you're on Rails. Oke, Rail versinya ya sesuaikan. Terus versi Linux GNU ya yang kita install, benar. Kita juga bisa ke tes app yang kita bikin tadi lewat database itu. Tes app. Oke, kita coba. Kok lama ya? Astaga. Ya, sampai 36 menit ya. Ayo. Apa gak ada ya? Kan udah di itu kok pakai generate scaffold test app gitu. Test app atau kita coba yang app. Salah. Oke, tunggu ya. Test app berarti. Saya pause dulu. Oke, berhasil ya teman-teman. Ini ada lognya. Terus kita lihat di sini. Iya, kita bisa bikin test app di sini. Ini udah terintegrasi dengan database kita ya. Nah, ini ada lognya, di render layoutnya. Setelah itu kita buat sebuah apa ya? Hmm, ya, misalnya server wall gitu, sebuah pesan gitu. Misalnya hello di on Rails, terus bodynya tulis my Rails is work, apa ya namanya, work ya. Oke, great. Misal, out, eh, tipenya itu kayak CRUD pada itu ya PHP. Kita lihat di sini. Oh iya, ini ada bintang select bintang from dari database-nya test app ya. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat juga insert into ya kan itu log untuk lihat CRUD-nya. Oke, back. Oke, untuk pengimplementasian tentang Ruby on Rail cukup segini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang menonton sampai di video ini. Teman-teman semangat-semangat ya untuk belajar.
Saya juga. Aduh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk video selanjutnya kita bahas Node.js dan teman-temannya JS. Oke, bye.